anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat, sehingga kita semua di hari ini bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita semua berdoa terlebih dahulu ya. Saya mohon kepada ketua kelas, silakan dipimpin terlebih dahulu untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Sudah berdoa dan kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Nah selanjutnya saya akan coba mengecek dari kehadiran kalian. Ya, saya baca satu persatu, nanti jawab kalau misalkan hadir. Yang pertama, Farel Hadir. Citra Hadir. kemudian Nadia, Hadir. Linda, Hadir. Rinda, Hadir. Bia, Hadir. Ferdi, Hadir. Cindy, Hadir. Nevi. Hadir. Baik, berarti semuanya hadir ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kalian diharapkan mampu menelaah dari bentuk kondisi geologi dan bentuk muka bumi di Indonesia. Kemudian kalian mampu menganalisis juga kondisi dan bentuk muka bumi dari negara Indonesia. Kemudian yang berikutnya menyajikan hasil analisis dari kondisi geologi dan bentuk muka bumi Indonesia. Sekarang saya mau bertanya sama kalian, kenapa negara kita, negara Indonesia ini sering atau rawan terjadi gempa bumi yang keras? Karena Indonesia terletak di antara lempeng Pasifik dan lempeng Asia. Ya, bagus. Jadi, kenapa Indonesia sering terjadi rawan gempa bumi? Indonesia berada di lempeng Asia maupun lempeng Pasifik. Tapi itu peranan tanah. Untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya, maka kita hari ini akan mempelajari tentang pertanyaan tadi. Jadi materi kita nanti akan membahas tentang letak kondisi geologi Indonesia dan bentuk muka bumi Indonesia. Nah, kemudian selama pembelajaran langsung tadi, ingat kalian juga harus tetap semangat belajar, jangan sampai tidak. Dan kita juga memperhatikan bahwa kita semua masih berada di pandemi COVID-19. Nah, kemudian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara selalu makan makanan bergizi. Nah, kemudian apa lagi? Cuci tangan. Apa lagi? Pakai masker. Ataupun bisa juga pakai face shield seperti yang saya pakai ini. Kemudian yang terakhir jaga jarak dengan orang lain minimal berapa meter? 1 meter. Oke, paham ya? Kita mulai. Kiri. Kanan. Kiri. 2. 1. Hidung. Telinga. Telinga. Hidung. Kiri. Kanan. 2. 1. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, materi kita hari
hari ini yaitu kondisi geologi dan bentuk muka bumi Indonesia. Dimana ini lanjutan dari materi kemarin. Materi kemarin itu tentang letak astronomis dan letak geografis, sekarang letak geologis. Nah, seperti yang ada di papan di depan, layar depan, materi kita sudah saya paparkan. Sedikit saya beri pengantar, di mana kondisi geologi Indonesia. Secara geologi itu berkaitan dengan tanah atau batuan. Ya. Secara geologi bahwa Indonesia terletak di antara 3 lempeng. Yang pertama Lempeng lempeng Indo-Australia, yang kedua lempeng Eurasia, yang ketiga lempeng Pasifik. Nah, untuk lebih jelasnya tentang materi kita pada pagi hari ini, saya di sini akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Silakan nanti kalian fokus untuk mengamati. Kemudian setelah selesai penayangan video, silakan kalian menanggapi video tersebut. Ya, saya harap ada satu perwakilan dari tiap-tiap kelompok 1, 2, 3 maupun kelompok 4 yang menanggapi maupun bertanya terkait dengan video pembelajaran yang sudah saya tampilkan. Ya, kita mulai sekarang. Silakan fokus ke depan. Yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Indonesia sering sekali terjadi gempa, baik gempa tektonik yaitu gempa yang terjadi karena pergerakan lempeng, maupun gempa vulkanik atau gempa yang terjadi karena aktivitas gunung berapi. Gempa yang besar kadang-kadang diiringi oleh tsunami, sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia. Beberapa gunung di Indonesia adalah berdasarkan penayangan video pembelajaran tadi yang sudah kalian amati, nah selanjutnya silakan bagi kalian yang ingin menanggapi dari video tersebut, silakan. Siapa yang ingin menanggapi? Nah, silakan dari kelompok 1. Berdasarkan penayangan video tadi, Indonesia merupakan negara yang rawan terjadi gempa bumi. Ya, Indonesia sering atau rawan terjadi gempa Bumi. Itu gempa bumi apa? Tektonik dan vulkanik. Baik. Nah, selanjutnya siapa yang menanggapi lagi terkait video pembelajaran tadi? Saya Pak. Silakan. Jadi, katakan keras. Berdasarkan tayangan video tadi, apa nama alat yang digunakan untuk mengukur gempa? Ada yang tahu apa alat untuk mengukur gempa? Saya Pak. Silakan jawab. Seismograf. Seismograf. Tuh, bagus. Nah, selanjutnya siapa yang menanggapi lagi? Saya Pak. Oh, berarti berurutan. Berdasarkan tayangan video tadi, salah satu dampak positif dari letusan gunung berapi yaitu tanah di lereng gunung berapi menjadi subur. Ya, betul. Ini lereng berapi jadi subur. Nah, selanjutnya dari kelompok 4 ada yang menanggapi salah satu? Silakan. Dari adanya gempa bumi berdasarkan video tadi yaitu dapat merusak bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Ya, betul sekali. Jadi pinter-pinter anak-anak Bapak ya. Yang terakhir, dampak negatif gempa bumi, yaitu dapat merusak bangunan dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Baik, terima kasih pada
peserta didik yang sudah memberikan tanggapan terkait dengan video pembelajaran yang sudah Bapak tampilkan tadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini supaya nanti kalian lebih paham lagi. Nah, sebelum saya memaparkan atau menyampaikan materi, saya di sini akan membagikan modul pembelajaran untuk tambahan referensi kalian selama pembelajaran berlangsung. Jadi modulnya seperti ini. Nah, jadi modul, kemudian di situ juga sudah dibagikan buku cetaknya. Ya, silakan nanti kalian buka, kalian pelajari untuk pemahaman lebih lanjut terkait materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya bagikan sekarang. Satu kelompok satu. Secara geologi atau secara struktur batuan dan tanahnya, maka Indonesia terletak di antara 3 lempeng. Ya, kelompok satu coba. Lempeng yang pertama apa namanya? Lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia. Oke, kelompok 4. Lempeng yang kedua apa namanya? Lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia, betul. Kelompok 3. Yang terakhir lempeng apa namanya? Lempeng Pasifik. Ya, jadi saya ulangi, ada 3 lempeng. Yang pertama lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Apa dampak yang ditimbulkan bagi negara kita akibat letak dari di antara 3 lempeng tersebut? Nah, di situ juga sudah saya paparkan bahwa akibat atau dampak yang dialami negara Indonesia terkait dengan 3 lempeng tersebut, bahwa Indonesia sering atau rawan terjadi gempa bumi. Nah, gempa bumi yang paling sering terjadi di Indonesia yaitu gempa bumi tektonik, dan yang kedua ada gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik disebabkan oleh gunung berapi yang meletus. Nah, kemudian selanjutnya, nah di situ ada gambar, bisa kalian amati. Di modul juga sudah ada, silakan dibuka, diamati juga. Nah, gambar di situ yang pertama ada peta apa namanya lempeng di Indonesia, kemudian ada juga gambar letusan dari gunung berapi. Baik. Nah, di situ juga ada dampak yang dimiliki atau dialami Indonesia terkait dengan bentuk letak geologi di Indonesia. Di mana di situ juga dijelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak gunung aktif atau gunung berapi. Yang berikutnya, di mana Indonesia menyimpan banyak barang tambang atau barang mineral. Barang tambang itu contohnya ya ada besi, ada emas, ada timah, minyak bumi, dan seterusnya. Dari pemaparan atau penyampaian yang materi yang sudah saya sampaikan, apakah kalian paham? Paham. Baik, kalau paham, selanjutnya yaitu tentang bentuk muka bumi di Indonesia. Di mana negara kita, negara Indonesia merupakan negara kepulauan atau memiliki banyak pulau, baik yang besar maupun yang kecil. Pulau di Indonesia ada berapa? 13.466 buah. Ya, 13.466 buah. Terus kemudian secara keseluruhan luas Indonesia berapa? 5.350.050 Ya, terus luas Indonesia kan terdiri dari daratan dan laut atau perairan. Luas daratannya berapa? 1.922.410 km². Ya, kalau luas perairan atau laut? 3.200
7.483 km persegi. Ya. Terus dari luas tadi dapat diambil kesimpulan bahwa negara Indonesia lebih luas perairan daripada darat. Nah, di sini ada beberapa contoh bentuk muka bumi. Ya, bisa dua dilihat di modul. Nah, sebutkan coba, saya ingin salah satu sebutkan contoh dari bentuk muka bumi yang ada di Indonesia. Coba saya ingin salah satu dari kelompok 1. Contoh bentuk muka bumi di Indonesia apa? Daerah dataran tinggi. Dataran tinggi. Coba kelompok 3. Contoh bentuk muka bumi di Indonesia. Bukan? Daerah pesisir pantai. Pantai atau pesisir. Dari kelompok 2. Apa? Coba bentuk muka bumi contohnya. Daerah pegunungan. Pegunungan. Kelompok 4. Daerah perbukitan. Daerah perbukitan. Betul. Ya, jadi apa yang kalian sebutkan itu betul. Bahwa bentuk muka bumi di Indonesia contohnya ada dataran rendah, kemudian ada dataran tinggi, ada apa? Pegunungan, ada apa? Ada pesisir atau daerah pinggir laut atau daerah pantai dan lain sebagainya. Ya, jadi bentuk muka bumi di Indonesia secara umum terbagi menjadi 2, 1 darat, 1 perairan. Tadi sudah diucapkan, sudah saya sampaikan. Nah, darat di perairan itu sebenarnya tidak hanya laut, bisa berbentuk danau, bisa juga berbentuk selat, sungai, kemudian ada juga teluk, bahkan samudera. Ya, itu contoh perairan. Nah, selanjutnya kalian coba amati dari tayangan di depan. Fokus, amati. Di situ ada obrolan atau diskusi antara karakter siapa? Shinchan dengan ibu gurunya. Nah, di modul juga ada. Di tayangan depan ada, di modul juga ada. Coba kalian baca, kalian perhatikan apa makna dari obrolan tersebut. Silakan. Dari obrolan antara Shinchan dengan ibu gurunya tadi, silakan kalau ada yang ingin memberikan jawaban atau yang menanggapi. Silakan, siapa? Ya, saya tunjuk saja ya, saya tunjuk nanti bergantian. Dari kelompok 3 dulu, coba sebutkan apa tanggapannya. Berdasarkan obrolan Shinchan dengan ibu guru dapat diambil kesimpulan gempa bumi dapat merusak bangunan. Jadi ketika terjadi gempa bumi sebaiknya segera keluar mencari tempat yang kosong atau jauh dari bangunan. Ya, betul. Jadi kalau terjadi gempa bumi segera berlari atau keluar mencari tempat yang kosong jauh dari bangunan. Saya harap kalian semua untuk mengumpulkan informasi ataupun referensi yang ada di modul maupun di buku, ya. Kemudian nanti informasi ataupun referensi yang kalian kumpulkan tadi digunakan untuk memecahkan masalah atau solusi. Nah, masalah atau solusi sudah saya siapkan di lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya. Nah, LKPD ini nanti saya bagikan tiap-tiap kelompoknya. Kemudian setelah saya bagikan, silakan kalian berdiskusi dengan teman sebelahnya. Tapi ingat tetap jaga jarak. Ya. Didiskusikan, kemudian permasalahan yang ada di LKPD kalian pecahkan. Tulis pemecahan masalahnya di bawahnya. Kalau tidak cukup di sebaliknya. Ya, saya kasih waktu kurang lebih sekitar 10 menit untuk
terlebih dahulu, silakan. Aktivitas penduduk di daerah pantai adalah usaha nelayan dalam menangkap ikan, pembuatan tambak untuk budidaya ikan dan udang, pembuatan tambak untuk menghasilkan garam. Selain itu, daerah pesisir bisa juga dimanfaatkan untuk pariwisata yang menawarkan keindahan alam. Aktivitas penduduk daerah di pegunungan. Spot udara di daerah pegunungan tergolong sejuk. Udara yang sejuk tersebut disebabkan oleh angin dari arah laut. Aktivitas penduduk di pegunungan biasanya bekerja di bidang perkebunan, contohnya kebun kopi, kebun teh, merica, cengkeh, dan lain-lain. Aktivitas masyarakat di lereng gunung membawa kesengsaraan penduduk sekitar lereng. Namun setelah itu justru membawa anugerah. Pasalnya tanah menjadi subur cocok untuk sawah para petani yang semula habis terlahap-lahar. Kelompok 1. Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di dataran rendah karena wilayah ini merupakan tempat konsentrasi penduduk. Aktivitas masyarakatnya beragam, mulai dari pertanian, perikanan tambak, perkebunan, industri, dan jasa berkembang secara optimal karena ditunjang tersedianya jalur transportasi, pusat pertokoan dan perdagangan serta pendidikan. Setelah kalian tadi mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik secara berkelompok, nah di sini saya juga akan memberikan tugas soal evaluasi kepada kalian. Tetapi soal evaluasi ini dikerjakan secara individu. Ya. Soal evaluasi bentuknya seperti ini. Soalnya bentuknya pilihan ganda. Ya. Kemudian nanti silakan kalian pilih saja jawaban yang paling benar. Waktu pengerjaannya kurang lebih sekitar 7 sampai 8 menit. Saya bagikan sekarang. Setelah mengerjakan soal evaluasi, kemudian tahap selanjutnya yaitu penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini saya minta ada satu perwakilan dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan salah satu perwakilan dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan. Silakan, siapa yang menyampaikan? Silakan dari kelompok 2. Berdasarkan geologi Indonesia, Indonesia terletak di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik. Akibat yang ditimbulkan Indonesia rawan terjadi gempa. Bentuk muka bumi di Indonesia terdiri dari daratan dan perairan, yaitu pegunungan, perbukitan, daratan tinggi, daratan rendah, laut, sungai, danau, dan lain-lain. Terima kasih Pak Didik yang sudah menyampaikan kesimpulan. Kemudian di sini saya akan menyampaikan bahwa untuk pembelajaran di waktu yang akan datang, materi kita yaitu tentang kondisi iklim di Indonesia. Nah, silakan nanti di rumah bisa kalian cari referensinya baik di internet maupun di buku cetak yang sudah ada untuk dibaca-baca terlebih dahulu, dipelajari dulu tentang kondisi alam di kondisi iklim di Indonesia. Nah, kemudian sebelum saya tutup pembelajaran ini, saya juga ingin menegaskan lagi kepada kalian untuk selalu tetap semangat dalam belajar.
belajar. Nah, walaupun di masa COVID-19 tetap semangat belajar. Kemudian jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan cara makan makanan bergizi, kemudian menggunakan masker atau face shield, terus cuci tangan menggunakan sabun dan air, kemudian jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah kita lalui, maka di sini saya apabila menyampaikan materi ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.